Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Putu Julianto SEMSI AK selaku dosen utama, Bapak DRGD Adi Yuniarte SEAK MSI selaku dosen pendamping, dan Ibu Putu Eka Dianinta Marfiflianti Dewi SST AK MSI selaku dosen penelah. Nah, adapun judul penelitian saya ini yaitu pengaruh penggunaan aplikasi keuangan buku warung, peran pemerintah dan pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi pada studi kasus UMKM di Kecamatan Buleleng. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luputuyanti Enita Dewi dengan NIM 1817051025, program studi S1 Akuntansi. Nah, adapun pokok pembahasan dari penelitian saya ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu di mana UMKM merupakan memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting. Yang pertama ada sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, yang kedua sebagai penyedia lapangan kerja terbesar, yang ketiga sebagai pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat ada menciptakan pasar baru dan sumber inovasi, serta yang kelima kontribusi terhadap neraca pembayaran. Selain itu, Provinsi Bali adalah salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan pariwisata dan usaha-usaha kecil seperti UMKM, di mana kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sangat besar. UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Nah, di sini adapun data dari perkembangan jumlah UMKM kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada tahun 2015 dan 2019. Perkembangan UMKM selama pandemi, munculnya suatu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya yaitu pengelolaan keuangan yang mengakibatkan turunnya penjualan, kekurangannya modal, dan terhambatnya distribusi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, Abi Padi dan Chris Mikon pada tahun 2019 menghadiri aplikasi keuangan berbasis Android yaitu Buku Warung. Nah, di mana pelaku UMKM dapat mengubah laporan keuangan secara jelas dan sederhana hanya dalam genggam saja dengan memanfaatkan aplikasi keuangan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan UMKM yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajiban untuk pelayanan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, adapun kebaruan dari penelitian ini yaitu di mana saya menambahkan aplikasi keuangan secara khusus yang berbasis pada aplikasi Buku Warung, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan aplikasi keuangan secara umum seperti Lamigo dan SIAP. Nah, adapun pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha kecil menengah akan memberikan banyak manfaat dan kinerja keuangan. Dengan begitu, maka penelitian ini mengangkat judul yaitu pengaruh penggunaan aplikasi keuangan Buku Warung, peran pemerintah dan pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi pada studi kasus UMKM di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Buku Warung terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang kedua, bagaimana pengaruh peran pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng. Yang keempat, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi keuangan Buku Warung, peran pemerintah dan pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi keuangan Buku Warung terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Buleleng.
Yang kedua, untuk mengetahui peran pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi buku warung, peran pemerintah, pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Selanjutnya, adapun grand teori dari penelitian ini yaitu menggunakan dua teori. Yang pertama ada teori tindakan balasan, di mana teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Martin Vibes dan Icek pada tahun 1980. Menurut Inangsih 2017, bahwa teori tindakan balasan didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara sadar, mempertimbangkan informasi yang tersedia, dan juga mempertimbangkan implikasi atas tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada teori human capital. Nah, di mana teori ini dikembangkan oleh Becker pada tahun 1995. Beliau mengungkapkan bahwa meningkatkan human capital sebagai suatu investasi dari bentuk-bentuk modal lainnya adalah hal yang sangat penting. Nah, di mana teori ini berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia berupa pengetahuan dan keterampilan dapat mendorong peningkatan produktivitas kinerja. Nah, adapun aplikasi pencatatan buku warung yaitu adanya peran pemerintah, pengetahuan akuntansi, kinerja keuangan, usaha mikro dan menengah. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu di mana pengaruh aplikasi keuangan buku warung sebagai X1 berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, peran pemerintah X2 berkaitan dengan kinerja keuangan dan pengetahuan akuntansi X3 begitu juga. Nah, adapun hipotesis dari penelitian ini, yang pertama, H1 terdapat pengaruh penggunaan aplikasi keuangan buku warung terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Hipotesis 2, terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Terus selanjutnya ada hipotesis 3, terdapat pengaruh penggunaan akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Adapun rancangan penelitian dari penelitian ini yaitu di mana menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini bersifat untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini menggunakan metode survei, tepatnya menggunakan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data. Metode pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengetahui penilaian seseorang terhadap satu hal. Pada Singer 2012, data yang dapat akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPS versi 25. Nah, selanjutnya ada populasi. Nah, populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM mikro di Kecamatan Beleleng yang terdiri dari 12 desa dan sebanyak 260 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Beleleng. Adapun kriteria dari sampel dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah pelaku usaha UMKM di Kecamatan Beleleng yang bergerak di bidang sembako, bangunan, fashion, dan laundry. Yang kedua, memilih 6 jenis UMKM yang bergerak di bidang sembako, bangunan, fashion, laundry, dan agen makanan ringan dan di masing-masing desa Kecamatan Beleleng. Yang ketiga, memilih UMKM yang sudah menggunakan aplikasi Android berjenis apapun untuk membuat laporan keuangan. Operasional pada buku warung merupakan pelompat untuk UMKM yang menyediakan pembukuan dan memfasilitasi pembayaran layanan finansial dan perdagangan melalui satu aplikasi, di mana aplikasi buku warung merupakan mempermudah pelaku UMKM dan meningkatkan kinerja keuangan. Nah, indikator ada kendala, ketersediaan atau kelengkapan, keluasan, kemudahan kepenggunaan, kemudahan pemeliharaan, konsisten dan kualitas kapasitas laporan. Selanjutnya ada peran pemerintah, di mana peran pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai pelayanan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya ada pengetahuan akuntansi, di mana pengetahuan akuntansi didefinisikan sebagai suatu kebenaran atas informasi mengenal pencatatan, pengelolaan, dan
pengintisan kejadian ekonomi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dimiliki perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada neraca balance, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta hal-hal yang bertujuan sebagai penguat finansial performance tersebut. Ada teknik analisis data, di mana pada teknik analisis data ini terdapat uji kualitas data. Nah, yang pertama ada uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut untuk konstruk. Nah, di kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Nah, bagiannya adalah uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel, penggunaan atau residual memiliki distribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Nah, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dengan model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Selanjutnya ada uji heterokoditas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varies dari residual satu pengamatan dan pengamatan yang lain. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi semua variabel penelitian yang diukur melalui uji konvensi, determinasi, uji F, dan uji T. Selanjutnya ada uji kompetensi determinasi, di mana uji determinasi ini digunakan untuk mengukur besarnya variansi variabel dependen, mampu dijelaskan bersama-sama oleh variabel dependen. Selanjutnya uji F dilakukan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagai yang dikomunikasi dalam satu model persamaan regensi berganda sudah tepat. Selanjutnya ada uji T yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dikomunikasi dalam model. Nah, berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden jenis kelamin laki-laki terdiri dari 29 responden atau dikenal dengan 40,27%, sedangkan 43 atau 59,73% lainnya adalah berjumlah perempuan. Nah, berdasarkan jenis kelamin, UMKM jenis fashion, sembako, agen makanan ringan, laundry, dan bangunan ada di masing-masing desa kecamatan Buleleng dengan jumlah 12 desa, 12 responden atau 16,67%. Selanjutnya, responden terbanyak adalah responden yang berpendidikan SMA atau SMK sebanyak 30 orang atau 41,67%. Kemudian diikuti responden yang berpendidikan S1 sebanyak 16 orang atau 22,22%. Kemudian responden yang berpendidikan SMP sebanyak 11 orang atau 13,9%. Kemudian responden yang berpendidikan D3 sebanyak 2 orang atau 2,78%, diikuti oleh responden yang berpendidikan D1, D2, dan S2 sebanyak 1 orang atau 1,39%. Selanjutnya, waktu yang paling lama dalam menjalankan usaha adalah 1-5 tahun sebanyak 40 UMKM dan atau 55,56%. Kemudian diikuti oleh lamanya berusaha lebih dari 10 tahun sebanyak 23 UMKM dan 31,94%. Kemudian lama berusaha selama 6-10 tahun sebanyak 9 UMKM atau 12,5%. Adapun aplikasi yang digunakan, software akuntansi yang paling banyak digunakan adalah software berbasis aplikasi mobile sebanyak 20 atau 27,78%, kemudian diikuti oleh software berbasis komputer sebanyak 20 orang atau 27,78%. Nah, adapun hasil dan pembahasan, yang pertama ada teknik analisis data pada uji regresi berganda.
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai-nilai dalam kolom B, yaitu nilai konstan sebanyak 33,517, nilai penggunaan aplikasi buku warung sebesar 0,179%, peran pemerintah sebesar 0,199, sedangkan pengetahuan akuntansi sebesar 0,237, sehingga Y sama dengan 33,517 tambah 0,179x1 plus 0,199x2 dan 0,237x3. Selanjutnya, adapun uji kualitas data atau uji validitas data. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa semua R hitung pada pernyataan kuesioner penggunaan aplikasi buku warung mempunyai nilai yang lebih besar dari R tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa usaha pernyataan kuesioner divalid. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa R hitung pada pernyataan kuesioner peran pemerintah mempunyai nilai yang lebih besar dari L tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan kuesioner valid. Selanjutnya, pada tabel pengetahuan akuntansi tersebut menunjukkan bahwa semua R hitung pada pernyataan kuesioner pengetahuan akuntansi memperoleh nilai yang lebih besar dari L tabel sehingga dinyatakan bahwa semua pernyataan kuesioner valid. Nah, selanjutnya ada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua R hitung pada pernyataan kuesioner tingkat pendidikan mempunyai nilai yang lebih besar daripada R tabel sehingga dapat dinyatakan valid. Adapun uji reliabilitas. Nah, berdasarkan tabel tersebut nilai konspat alfa dari penggunaan aplikasi buku warung, peran pemerintah, pengetahuan akuntansi dan kinerja keuangan semua memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner penggunaan informasi akuntansi, pengetahuan akuntansi, tingkat pendidikan, motivasi kinerja, pengalaman usaha dinyatakan reliable atau konsisten sehingga dipercaya dapat menghasilkan data yang tepat. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, uji normalitas. Nah, di mana pada tabel tersebut berdasarkan uji normalitas yang digunakan dengan Kolmogorov Simovin diperoleh nilai sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Selanjutnya ada uji multivariatas. Nah, apabila dicermati data yang tertera pada tabel 4.14 tersebut, maka tercampur nilai toleransi penggunaan aplikasi buku warung 0,9448 lebih besar dari 0,10 dengan nilai VIP 1.055 lebih kecil dari 10,00, peran pemerintah 0,997 lebih besar dari 0,10 dengan nilai VIP 1.003 lebih kecil dari 10,00, sedangkan pengetahuan akuntansi 0,943 lebih besar dari 0,10 dengan nilai VIP 1,005 lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikoloritas. Selanjutnya ada uji heterogenetas. Nah, berdasarkan diagram set di atas dapat tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pada tentu secara titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini membuktikan tidak terjadi heterogenetas. Ada uji hipotesis. Nah, koefisien determinasi pada variabel tabel 4.18 di atas yang berada pada kolom ABCR sekuat sebesar 0,214, artinya bahwa 72 pengaruh variabel penggunaan aplikasi buku warung, peran pemerintah, dan pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan sebesar 21,4 dan sisanya sebesar 68,3% dipengaruhi oleh variabel lain dan di luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji F, di mana berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa pengujian simultan diperoleh dari nilai SIP F sebesar 0,00 yang nilainya kurang lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini sudah fit
dan siap untuk melakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada uji T, di mana pada variabel pertama penggunaan aplikasi buku warung memiliki nilai signifikasi T sebesar 0,006. Nilai signifikasi variabel penggunaan aplikasi buku warung lebih kecil dan dari taraf signifikasi 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan aplikasi buku warung berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama H1 yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi buku warung berpengaruh terhadap kinerja keuangan diterima. Selanjutnya pada variabel peran pemerintah memiliki nilai signifikasi sebesar 0,0113. Nilai signifikasi T variabel peran pemerintah kecil dari taraf signifikasi 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua H2 yang menyatakan bahwa hipotesis diterima berpengaruh terhadap kinerja keuangan diterima. Selanjutnya ada variabel pengetahuan akuntansi memiliki nilai signifikasi T sebesar 0,038. Nilai signifikasi variabel pengetahuan akuntansi lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga H3 yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan diterima. Adapun pembahasannya adalah yang pertama ada pengaruh penggunaan aplikasi buku warung terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan analisis statistik yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi buku warung memiliki hasil yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikasi sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan aplikasi buku warung pengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada pengaruh peran pemerintah terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan analisis statistik yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peran pemerintah memiliki hasil yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikasi sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adapun pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengetahuan akuntansi memiliki hasil yaitu berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikasi T sebesar 0,038 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama H3 diterima dan dapat dikatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, terdapat pengaruh positif penggunaan aplikasi buku warung terhadap kinerja keuangan pada UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Hal ini disebutkan dengan nilai signifikasi T sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, terdapat pengaruh positif peran pemerintah terhadap kinerja keuangan pada UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi terbesar 0,013 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, terdapat pengaruh positif pengetahuan akuntansi terhadap kinerja keuangan pada UMKM di masa pandemi di Kecamatan Beleleng. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,038 atau lebih kecil dari 0,05. Baik, sekian dari presentasi dari penelitian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Om Santi Santi Om.